kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dialah kekuatan kita, dialah sumber pertolongan kita. Hanya kepadanya kita menemukan kekuatan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Syukur. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Haleluya. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah. Kau sertaku.
Haleluya, Kau kekuatan kami, Engkau sukacita kami, Engkau perlindungan kami Tuhan. Haleluya. Tuhan kami berseru,
imani pujian ini. Dia Allah yang bekerja bagi setiap kita. Dimanapun saudara berada, angkat pujianmu, angkat penyembahanmu. Walau ku tak dapat berharap Tuhan, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk
Yesus, walaupun kami tidak dapat melihat rencana-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, tapi kami percaya rancangan-Mu luar biasa atas hidup kami Tuhan. Kami boleh menerima semua yang terbaik daripada-Mu di dalam nama Yesus. Kalau malam hari ini kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami percaya kuat kuasa Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah kami. Engkau hadir melawat kami Allah Roh Kudus malam hari ini. Kami pulang tidak sama dengan pada waktu kami datang, karena ada kekuatan firman-Mu yang memberikan kekuatan buat kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami serahkan semuanya dari awal hingga akhir dalam kuat kuasa tangan-Mu Allah Roh Kudus. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara kepada kami. Biarlah Engkau Tuhan yang menuntun setiap kami. Kami boleh mendengar firman Tuhan yang menguatkan kami, yang memberkati kami, yang menuntut setiap langkah kami, sehingga kami boleh berjalan di jalur-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami naikkan syukur. Di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom juga buat yang menonton live streaming malam hari ini. Selamat malam, sehat semua, amin. Sekalipun suasana seperti sekarang ini, kita semua masih tetap sehat karena Tuhan yang menyertai, yang memberkati kami. Semua itu karena kemurahan Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Dan malam hari ini firman Tuhan temanya kekuatan baru. Kita baca firman Tuhan di Yesaya 40. Kita mulai dari ayat 25 sampai 31 aja. Harusnya 28 sampai 31 kan, tapi saya mau 25 sampai 31. Ya, yuk kita baca. Yesaya 40 ayat 25. Ya, saya yang ayat 25. Bapak Ibu yang atau saya baca semua aja ya. Yesaya 40 ayat 25. Dengan siapa hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti Dia, firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah, siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar, sambil memanggil nama mereka sekalian. Satu pun tidak ada yang hadir, oleh sebab Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah, lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi kalau kita baca mulai dari ayat 1, ini berbicara tentang kekuatan dan kemahakuasaan Tuhan. Tentang kedahsyatan Tuhan. Tentang Dia itu Allah yang luar biasa. Allah di atas segala Allah. Dia maha pencipta.
maha segalanya. Ya, kita harusnya bersyukur kita punya Allah yang dahsyat seperti itu. Nah, di sini dikatakan di ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, seperti mereka seumpama raja wali yang naik terbang. Ya, seumpama raja wali. Mereka orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu artinya orang yang mengandalkan Tuhan. Mereka selalu menantikan Tuhan. Mereka selalu berharap kepada Tuhan. Dan itu saya baca di kitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan menanti-nantikan Tuhan itu artinya mengandalkan Tuhan. Jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang mengandalkan Tuhan, kita perlu sama Tuhan. Kita butuh sama Tuhan. Ya, bukan kalau ada perlunya tok. Ada butuhnya tok. Saya baca di WA grup, butuhnya tok. Enggak ya. Kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan. Melekat kepada Tuhan. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan hari-hari gini, saudara, habis, nggak kuat. COVID semakin merajalela. Bisa tak kita nggak pakai Tuhan? Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa bikin apa-apa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa bikin apa-apa. Kita harus mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Dikatakan di ayat 31, kita yang menanti, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Jadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan itu yang akan mendapatkan kekuatan baru. Ayo kita mau mengandalkan Tuhan. Ayo kita mau melekat kepada Tuhan. Jangan cuma buat tambal butuh toh. Kalau masalah sudah selesai, sudah enggak butuh Tuhan. Kalau sakit sudah sembuh, sudah enggak butuh Tuhan. Enggak Tuhan, enggak. Dari sembuh atau tidak sembuh, kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Ya, seperti itu ya saudara. Jadi kita boleh lihat ciri-cirinya orang yang mengandalkan Tuhan itu yang bagaimana. Itu orang yang mengandalkan Tuhan itu orang yang penuh, yang percaya penuh, full heart. Ya. Full heart itu maksudnya apa? Tidak gampang goyah imannya dalam menghadapi segala keadaan. Jadi dia percaya penuh. Susah atau senang, tetap mengandalkan Tuhan. Tetap mencari Tuhan. Tetap melekat gandol sama Tuhan. Karena firman Tuhan di Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang yang berharap, orang yang menantikan Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan itu diberkati. Amin. Jangan kita jalan sendiri dengan kekuatan kita, dengan kekayaan kita, dengan kepintaran kita, nggak bisa, saudara. Ini hari apa? Ini hari-hari yang jahat, nggak kuat. Semua harus pakai Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Dia yang pelihara kita. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita, kita menyerahkan kesesakan kita menyerahkan masalah kita menyerahkan penyakit kita, Dia yang memelihara kita, Dia yang menyembuhkan kita.
Dia menolong kita lepas dari masalah demi masalah. Apalagi di saat-saat sekarang ini. COVID tambah naik. Rumah sakit penuh. Apa yang kita andalkan kalau bukan Tuhan? Siapa yang mau diandalkan? Ke uang kita yang banyak. Tidak bisa, rumah sakitnya penuh. Obatnya habis. Iya kan? Jadi satu-satunya yang kita andalkan hari-hari ini cuma Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Dia itu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Dia yang pelihara hidup kita. Kita jangan takut ya. Yang kedua itu orang yang selalu berjaga-jaga dan berdoa. Dia selalu berjaga. Seperti 5 wanita bijaksana. Dia berjaga-jaga dengan minyak. Supaya pelitanya itu enggak padam. Terus berjaga-jaga, terus berdoa. Matius 26 ayat 41 berkata, berjaga-jagalah, berdoalah. Supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Tanpa doa kita nggak bisa. Mazmur 50 ayat 15 berkata, berserulah kepadaku, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Maka aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ketika Tuhan meluputkan kita dari masalah, dari sakit penyakit, dari apapun, dari kesesakan, kita akan memuliakan namanya Dia. Kita akan bersaksi, memuliakan namanya. Mengatakan bahwa Yesus itu baik. Jadi hari-hari ini, ayo kita itu selalu berjaga-jaga dan berdoa. Kerohanian kita ini dijaga. Hati kita ini dijaga. Pikiran kita dijaga. Perkataan kita dijaga. Semua dijaga. Kekudusan kita pun dijaga. Dan jangan panik. Jangan takut. Karena panik atau takut, khawatir itu akan menurunkan imun tubuh kita. Hari-hari yang jahat ini kita berserah sama Tuhan. Tidak usah takut. Dia Allah yang membela kita. Kalau Dia ada bersama kita, siapa yang dapat melawan kita? Dia tuh mengasihi kita umatnya. Cuma kita ini loh nggak pernah mau datang. Sekalipun datang cuma gitu tok. Ayo lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam berdoa. Karena Tuhan sudah bilang gitu, berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita kuasai diri kita, jangan takut, jangan khawatir, jangan apa lagi? Jangan khawatir, jangan takut, jangan panik. Ayo kuasai diri kita, kita tenang. Orang yang tenang itu bisa berdoa. Orang yang tenang itu bisa ngomong sama Tuhan, curhat sama Tuhan. Karena kita tidak punya siapa-siapa. Siapa yang bisa tolong kita? Saudara yang kaya? Oh enggak ya. Hari ini tidak ada yang mau tolong. Siapa yang mau nolong kita? Satu-satunya cuma Tuhan yang mau menolong kita. Tidak ada yang lain. Jadi kayak kita harapkan Tuhan, kita andalkan Tuhan. Amin. 3 orang yang selalu bersyukur dalam segala keadaan. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, bersyukur terus. Memuji Tuhan. Ya, karena apapun yang terjadi, kita harus selalu bersyukur. Itu tanda kita memuliakan nama Tuhan. Itu tanda kita ini
seneng ya, bersyukur. Apapun keadaanmu, kamu masih sakit, kamu masih ada masalah, susah, kita harus selalu bersyukur. Bersyukur itu akan berkat itu turun. Ketika kita bersyukur, Tuhan menjawab. Kalau kita tidak bersyukur, ngamuk tok isinya, mengeluh, sambat, ini kok gini, ini kok gitu, jauh itu berkatnya, jauh itu jawaban doanya. Karena Tuhan mau kita ini selalu bersyukur. Firman Tuhan katakan di Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ketika kita bersyukur, ya, ucapan bibir yang bersyukur itu memuliakan namanya Dia. Jadi itu saudara ya, hari demi hari tidak tambah baik, tambah susah. Kalau kita tidak dekat sama Tuhan gimana? Tidak bisa. Hamba-hamba Tuhan pun harus melekat kepada Tuhan. Itu harus wajib melekat. Wajib mengandalkan, wajib bersyukur, wajib percaya. Bukan hanya di bibir tok percaya. Tapi ketika ada masalah, goyah. Nah, yang keempat, orang yang selalu memperkatakan dan merenungkan firman Tuhan. Yosua 1 ayat 8 berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Memperkatakan firman Tuhan dan merenungkan. Apalagi kita hamba-hamba Tuhan, kita wajib memperkatakan dan merenungkan. Bukan hanya kita melayani tok, tapi firman Tuhan itu harus terus dibaca. Tidak ada waktu yang berhenti, tidak ada istirahat. Perkatakan, karena itu penting ya. Saya bilang penting itu kenapa? Ketika kita susah, kita perkatakan firman Tuhan, itu jadi. Contohnya saya, waktu itu saya tidak punya uang buat kontrak rumah. Sedangkan rumah ini sudah harus keluar. Saya bilang sama Tuhan, saya tidak tidur semalaman. Saya jalan riwa-riwi, ya, sana sini. Saya perkatakan, Tuhan, aku percaya Engkau Allah yang memenuhi segala keperluanku, Tuhan. Aku tidak pernah kekurangan. Saya bilang gitu sama Tuhan. Sepanjang malam, ngantuk, tidur, begitu kaget bangun, jalan lagi. Karena kenapa harus jalan? Supaya nggak ngantuk ya. Ya sekalipun ngantuk, capek, sepanjang malam, nggak tidur. Karena saya tahu ada kuasa di dalam firman Tuhan. Karena firman itu Allah sendiri, Yohanes 1 ayat 1. Kalau firman itu ada di dalam kita, Yesus itu ada di dalam kita, apa saja yang kamu minta, Tuhan berikan. Dan saya sepanjang malam, saya bilang, Tuhan, aku percaya Engkau yang memenuhi segala keperluanku. Aku tidak punya uang, Tuhan. Aku percaya, aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong, aku pasti. Kan dalam pikir, aduh aku pasti nggak tinggal di bawah jembatan lah Tuhan. Seperti itu. Sepanjang malam itu,
Dulu kan saya masih ngontel sepeda. Kalau doa fajar, saya naik sepeda. Setiap pagi sama Renault yang gendut itu. Naik sepeda. Kalau Renault nggak mau datang, dia capek atau apa, saya sendiri. Pagi-pagi. Saya kalau lewat di kuburan di situ, ada kuburan Cina kan di situ. Saya cepet-cepet karena masih pagi ya, masih gelap, tidak ada orang. Saya lewat situ mesti cepet ngontel sepeda. Dan saya tahu itu tidak sia-sia, Tuhan memperhitungkan. Dan apa yang saya ucapkan, Engkau Allah yang memenuhi segala keperluan terjadi. Nah, sudah. Paginya itu kaum wanita. Setelah saya pulang dari kaum wanita, saya pulang toh. Ibu tetangga saya di sebelah itu, waktu itu saya di Blok Z. Blok Z 19, bukan 16, 19. Ibu sebelah rumah bilang gini, Bu Ruth, kenapa Bu? Dipanggil Pak Budi itu suaminya dia. Dipanggil Pak Budi, lu ada apa ya? Tak gitu. Sudah saya datang. Pak Budi bilang apa? Bu Ruth, kok saya lihat kepak-kepak barang mau pindah ta? Iya Pak. Mau pindah di mana? Enggak tahu Pak. Ya enggak tahu, enggak punya duit, ya toh? Enggak Pak, enggak tahu Pak. Ini loh Bu, di depannya kita. Ada rumah yang mau dikontrakin, coba saya tanya ya. Oh iya, dalam hatiku, Tuhan aku enggak mau rumah itu. Rumah itu menghadap ke barat, panas kalau sore. Nah, sudah. Terus akhirnya besoknya, bukan besoknya, dia cuma bilang gini, nanti saya carikan. Jadi satu gang ini, ibu yang di depan sana itu nanti yang carikan. Ibu siapa sih dia punya dulu lupa saya. Ibu Sigit kalau enggak salah. Terus dia bilang gini, nanti saya yang bayar. Aduh Tuhan, aku pulang itu, buka pintu itu di belakang pintu aku nangis. Mama kenapa? Kata Billy masih kecil. Mama kenapa? Kok nangis? Enggak apa-apa, tapi sambil nangis. Aku gini, Tuhan terima kasih. Semalaman saya berdoa itu tidak sia-sia, Tuhan tolong. Jadi ayo kita semua itu andalkan Tuhan. Tuhan itu tidak pernah tidur, Dia tahu. Dia tahu siapa kita ini, bagaimana kita ini, keadaan kita bagaimana Dia tahu. Cuma Dia itu kan perlu kita ngomong. Tuhan tahu kamu perlu roti, tapi roti apa? Roti keju, roti coklat, roti kacang, ya kan? Tuhan tahu, tapi Tuhan pengen kita semua ngomong. Tuhan pengen kita ini curhat. Dia itu kan Bapak kita, ya kan? Gak usah malu, gak usah sungkan. Aku bolak-balik minta, rek. Ya toh, kayak biasanya kita sungkan balik-balik minta. Ya apa? Keperluan kita. Jadi memperkatakan firman Tuhan itu penting. Karena firman itu Allah sendiri, ya. Matius 4 ayat 4 berkata juga, kita hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi hidup kita, rohani kita, ini kita hidupi dengan firman Tuhan. Bukan cuma makan tok, makan nasi itu memberikan kita kekuatan ini buat tubuh. Tapi firman itu memberikan kekuatan buat roh kita. Dan hari-hari ini roh kita yang harus dikasih makan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan menguatkan. Amin. Jadi itu ya, ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan.
Kesimpulannya di sini, orang-orang yang seperti ini yang mendapatkan kekuatan yang baru. Mereka seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Artinya orang kayak gini nih menter, tahan bantingan, ya. Tetap percaya Yesus itu dia tidak akan goyah dalam kondisi apapun. Khususnya di hari-hari seperti ini. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita percaya, kita mengandalkan Tuhan, kita percaya, kita berdoa, kita jadi kuat di dalam menghadapi hidup ini. Seperti Raja Wali. Raja Wali itu kalau terbang itu, dia tembus itu badai. Kalau tidak ada badai, dia tuh tidak bisa terbang. Jadi dia bukannya pakai begini, dia kembangkan sayapnya, dia terbang. Jadi dia itu perlu badai. Perlu badai untuk dia bisa terbang. Nah, kita juga orang percaya gitu, jangan takut badai, jangan khawatir. Malah kita harus masuk di dalam badai itu, menggunakan badai itu untuk kita bisa naik level, untuk bisa kita tambah kuat. Apalagi menghadapi hari-hari seperti ini, aduh, saya aja untung bisa keluar. Ya kan? Kalau belum ada izin RT RW nggak bisa keluar saya. Karena semakin melonjak COVID, semakin COVID melonjak, semakin saya di rumah. Tidak boleh keluar. Tapi hari ini saya bisa keluar rumah, itu puji Tuhan. Saya tunjuk WA-nya dari Mahanaim. Ini loh online, live streaming. Kalau tidak begitu, tidak bisa. Ayo saudara. Kita mau melewati hari-hari ini dengan kekuatan Tuhan. Kita boleh terbang tinggi seperti Raja Wali menghadapi badai. Karena hanya Yesus yang sanggup menaklukkan badai. Amin. Jadi kita andalkan Yesus, percaya Yesus, percaya sungguh-sungguh. Bukan hanya untuk tambel butut tok. Tapi kita bersungguh-sungguh menyerahkan diri kita. Karena dia yang pelihara kita. Dia yang memulihkan keadaan kita, dia yang menolong kita. Dalam hari-hari yang seperti ini, nanti COVID ini, satu mati ini, aduh. Jadi kita juga ngeri ya. Tapi percaya darah Yesus yang membentengi kita, amin. Puji Tuhan. Ayo saya undang singer WL, pemain musik. Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walaupun melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya
kekuatan-Mu yang menopang kami Tuhan. Membuat kami seperti Raja Wali yang menentang badai. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Khususnya di hari-hari seperti ini kami perlu Engkau. Kami perlu kekuatan-Mu Bapa untuk kami boleh melewati hari demi hari dengan kekuatan-Mu, dengan pimpinan tuntunan Roh Kudus-Mu, dengan hikmat daripada-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan tinggal di dalam Engkau, percaya kepada mengandalkan Engkau, tetap tenang menghadapi situasi yang tidak menentu seperti sekarang ini Tuhan. Dan kami mau terus berdoa, kami mau terus memperkatakan firman Tuhan, karena firman-Mu itu adalah kekuatan kami. Firman-Mu itu hidup di dalam kami Tuhan, membuat kami tetap kuat menghadapi badai apapun, karena hanya Engkau yang sanggup menaklukkan badai apapun di dalam nama Yesus. Malam hari ini kami pulang dengan kekuatan yang baru daripada-Mu. Kami percaya kekuatan-Mu yang terus menolong kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu Allah Roh Kudus, terima kasih lawatan-Mu. Terima kasih kuasa darah-Mu menembus kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Oh haleluya, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang dahsyat dan ajaib yang menolong kami mulai malam hari ini sampai Engkau datang kedua kalinya. Tuhan, kami percaya Engkau terus menopang kami. Engkau tidak pernah terlelap, hai penjaga Israel. Engkau melihat keadaan kami, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Bahkan yang punya masalah Engkau sudah berjalan keluar. Karena Engkau ada bersama kami, Engkau yang menolong kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini ada beberapa permohonan doa. Mari bersama-sama kita mau satukan hati untuk kita mendoakan saudara-saudara kita yang sedang dalam persoalan dan sedang dalam sakit. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini yang sungguh-sungguh menguatkan kami, yang sungguh-sungguh menopang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sadar kami hidup hari-hari ini, kami mau terus bergantung kepada-Mu Tuhan, berharap kepada-Mu Tuhan, sumber kekuatan, sumber penghiburan di dalam Engkau Tuhan. Tidak ada nama yang sanggup memberikan kekuatan dan pertolongan selain nama-Mu Tuhan. Nama di atas segala nama. Malam ini Tuhan, kami bersepakat berdoa memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa malam hari ini buat anak daripada Ibu Dini yang saat ini, kami berdoa buat saudara Kevin yang positif corona Tuhan. Kalau sore hari ini kami mendengar Tuhan dari Ibu Dini bahwa Kevin boleh dibawa ke rumah sakit oleh Satgas Covid. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberikan kekuatan kepada Kevin Tuhan. Engkau menjamah saat ini, Engkau memulihkan saat ini Tuhan segala virus COVID-19, corona yang ada mungkin terjangkit kepada Kevin. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengikat dan kami menghancurkan dalam nama Yesus. Tuhan memberikan kekuatan, stamina, imun tubuh boleh kembali naik dan kembali dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau boleh menjamah Kevin, seluruh tubuhnya disembuhkan dalam nama Yesus. Terjadi mujizat, terjadi pemulihan dalam nama Yesus Kristus.
Oh Ramataga Sandaramas. Kami berdoa Tuhan buat Gabriel Tuhan yang ada titik putih di mata Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Gabriel milik-Mu Tuhan. Engkau menjamah saat ini Tuhan. Engkau memulihkan matanya Tuhan. Kornea mata, syaraf mata. Kami berdoa dalam nama Yesus. Sembuhkan, terjadi mujizat dalam nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan kepada Gabriel. Tuhan juga berikan kekuatan kepada Ibu Dini merawat Gabriel Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera, sukacita daripada Roh Kudus, dan kekuatan ekstra untuk merawat Gabriel Tuhan. Sehingga Ibu Dini boleh melihat kemuliaan terjadi dalam kehidupan rumah tangga keluarganya. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mencukupkan segala kebutuhannya, apa yang diperlukannya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kami berdoa malam hari ini buat orang tua daripada Bapak Benny. Tuhan kami berdoa buat mama daripada Bapak Benny, Ibu Agus Prihatin yang kondisi kesehatannya hari-hari ini sedang drop Tuhan. Kami berdoa kiranya kuasa dari Allah yang Maha Tinggi menguasai, menudungi, memulihkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan menjamah tubuh jasmaninya, Tuhan menjamah Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini Tuhan Engkau memberikan kekuatan kepada Ibu Agus Prihatin dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Roh Kudus menjamah, memulihkan kesehatannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan menjamah juga Bapak Dadang Tuhan, Papa daripada Pak Benny. Tuhan memberkati, memberikan pemulihan kesehatan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan menjamah juga Tuhan kehidupan rumah tangga keluarga Bapak Benny Tuhan bersama istrinya yang ada di Bandung, Devina. Kami berdoa malam hari ini Tuhan, Kau menjamah Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus terjadi pemulihan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami berdoa juga malam hari ini keponakan Ibu Doris, Kelvin Dores, setelah pemulihan dari masa COVID-19 Tuhan. Kami berdoa Tuhan Engkau menjamah Tuhan, memulihkan stamina tubuhnya sehingga Kelvin Dores boleh kembali bekerja dan dia boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupnya. Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Engkau nyatakan hari-hari ini Tuhan bahwa Engkau Allah yang sanggup memulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Menjamah Tuhan orang tua daripada Kelvin Dores, menjamah Tuhan Ibu Dagmar yang ada di Jakarta. Saat ini Engkau menjamah juga bersama dengan Ibu Doris. Engkau menjamah Tuhan sehingga semua penyakitnya boleh diangkat dan boleh diberikan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kami berdoa malam hari ini buat Ibu keluarga besar Ibu Nurmala Marpaung. Tuhan kami berdoa memohon belas kasihan-Mu. Engkau menjamah Tuhan anak menantu cucu semua Tuhan memberkati sehingga Ibu Nurmala Marpaung boleh melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Ibu Nurmala boleh melihat mujizat dinyatakan dalam kehidupan rumah tangga keluarga besarnya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Kalau kami melihat Tuhan setiap hari ada mujizat di dalam kehidupan keluarga ini, Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kami berdoa Tuhan saat ini Tuhan buat jemaat yang saat ini, kalau ada jemaat yang positif corona Tuhan, kami berdoa malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Engkau nyatakan kuasa mujizat-Mu, segala penyakit-penyakit diikat dan dihancurkan dalam nama Yesus Kristus. Tuhan nyatakan mujizat-Mu, Engkau nyatakan bahwa Engkau Allah yang menyatakan mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam hari ini Tuhan kami juga berdoa buat sepupu hamba-Mu Tuhan, Bapak Denny dan Bapak Ferry yang dari Jakarta yang positif corona juga Tuhan. Engkau menyatakan kuasa mujizat-Mu dalam nama Yesus. Oleh bilur-bilur Yesus semua penyakit disembuhkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin dan kami percaya bahwa doa orang yang benar bila yakin dengan yakin tidak akan sangat besar kuasanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa malam hari ini Tuhan
Kalau sepanjang bulan Juli ini Tuhan, ada PPKM darurat Tuhan dinyatakan di Jawa dan Bali. Tuhan, kami berdoa Engkau menjamah semua rakyat Indonesia, sehingga setiap rakyat boleh taat aturan pemerintah ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kalau ibadah akan dilakukan secara online selama bulan Juli ini Tuhan, kami yakin Tuhan tidak mengurangi rasa hormat dan takut kami kepada Tuhan. Kami tetap beribadah, kami tetap menyembah Tuhan, kami tetap mendengar firman-Mu Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, Engkau Allah tetap berdaulat dalam pujian kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati juga semua penata layanan yang akan bertugas di dalam ibadah online Tuhan. Mulai dari worship leader, mulai dari singer, pemain musik, operator multimedia, semua hamba-hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa Engkau tutup bungkus semua petugas soundman, juga semua yang bertugas di dalam ibadah, penyelenggaraan ibadah ini Tuhan. Dimanapun kami berada, bukan hanya di gereja ini, tetapi seluruh gereja-gereja yang ada di dunia ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Engkau menjamah Tuhan, Engkau memulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Tuhan tutup bungkus, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan bagi semua hamba-Mu yang melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat Bapak dan Ibu Gembala kami. Tuhan, Engkau menyatakan kasih-Mu setiap hari. Engkau memberkati dalam kesehatan, Engkau memberikan sukacita, Engkau senantiasa memberikan pewahyuan-pewahyuan dalam pengembalaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Seluruh penatua, diaken, semua penata layanan yang ada Tuhan, bahkan semua jemaat-Mu Tuhan, Engkau senantiasa memberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur padamu malam hari ini Tuhan. Mari bersama-sama kita mengangkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang juga beribadah secara online malam hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, cinta dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kita setiap hari, memberikan perlindungan, menjauhkan kita dari segala COVID-19, menjauhkan kita dari segala penyakit sampai